Three, two, one. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai HIV/AIDS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dina Yurisika Purba, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Karunia Prenangin, saya berperan sebagai penyaji pertama. Kenalkan, nama saya Triharus Sundamarif, saya berperan sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Marisa Cirkati Sinaga, saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Lanjis Kewarus, saya sebagai menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Risi Punasimolo, saya sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Adelia Francisca Sipayu sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Surhan Debutar, saya sebagai penjawab pertanyaan. Nama saya Baspani, saya sebagai penjawab pertanyaan. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai HIV/AIDS. Yang materi pembelajaran, yang pertama itu pengertian, yang kedua itu bahaya, yang ketiga penularan, yang keempat gejala, yang kelima pencegahan, yang keenam pengobatan, yang ketujuh tes, dan yang terakhir yaitu komplikasi. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian HIV ataupun AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dengan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS ataupun disebut dengan Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah kondisi di mana HIV pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang mengalami AIDS, tubuh tidak lagi mengalami kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat pengembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti lelaki, seks lelaki, ataupun LSL atau homoseksual, penggunaan nafza, suntik, ataupun penasun, dan pekerja seks. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Di tahun 2019, tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Yang kedua yaitu bahaya. Bahaya penyakit HIV ataupun AIDS adalah yang pertama yaitu AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turun hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker, dan lainnya. Yang kedua yaitu kematian. Menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Yang ketiga itu serangan bagi anak muda. Kelompok risiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, ataupun perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik, pecandu narkotik, dan free sex. Yang keempat itu tidak bermoral. Pola dan gaya hidup barat telah menyebabkan perubahan nilai-nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Yang kelima yaitu remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan.
Yang keenam yaitu bunuh diri. Jika seseorang penderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidup rendah, dan hilang kepercayaan dirinya. Yang ketujuh yaitu menjadi gila. Orang yang hilang kepercayaan diri akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan, alias tidak mempunyai kesadaran yang normal. Yang ketiga itu cara penularannya. Penularan penyakit HIV ataupun AIDS yang pertama itu jarum suntik yang telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua yaitu hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman. Yang ketiga itu transfusi darah yang tercemar HIV. Yang keempat yaitu ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Yang kelima yaitu berganti-ganti pasangan. Bahaya penyakit HIV ataupun AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui yang pertama itu kontak dengan cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus ataupun ASI yang disebut dengan air susu ibu. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal ataupun anal, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, dan seks bebas. Yang kelima yaitu kehamilan ataupun persalinan ataupun menyusui. Yang keenam yaitu transfusi darah. Dan ada juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan. Yang pertama yaitu hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman ataupun kondom. Yang kedua yaitu menggunakan jarum suntik bersama-sama. Jadi jarum suntik ini berbahaya ketika suntik itu bekas dan juga bekas yang dipakai orang yang terkena HIV. Yang ketiga itu melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain, yang pertama itu orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom. Next. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga itu orang yang terkena infeksi penyakit seksual. Yang keempat itu pengguna narkotika suntik. Yang kelima itu orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Pada beberapa kasus penularan HIV terjadi melalui transfusi darah. Namun sekarang penularan tersebut sudah jarang terjadi dikarenakan adanya penerapan uji kelayakan donor. Yang keempat yaitu gejala. Yang keenam yaitu pengobatan. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah, jadi obat-obat ini masih menghambat pertumbuhan HIV, bukan menghilangkan. Yang pertama AZT atau azilot timidin. Yang kedua itu DDI, dideoksinoisin. Yang ketiga DDC, dideoksisitidine. Akan tetapi obat AZT, DDI, dan DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Yang ketujuh itu tes penyakit HIV atau AIDS. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain itu tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3 sampai 12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua itu tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Bertujuan untuk mengukur RNA bagian dari virus HIV yang berfungsi
mengadakan diri jumlah dana yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV terus HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Yang keempat itu tes resistensi atau kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Yang kedelapan yaitu komplikasi. Komplikasi HIV atau AIDS. Yang kesatu adalah pneumonitis atau pneumonia atau PCP. Infeksi jamur PCP dapat menyebabkan komplikasi pneumonia darah parah. Yang kedua adalah kandidiasis atau sariawan. Kandidiasis adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan atau vagina. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau TB. TB adalah infeksi oportunis. Weh, Padro, tadi saya disuntik untuk salah seorang kan? Iya, Berarti ini ada nggak terkena HIV dia kan? iya, terkena. Contohnya Guys, Udah, saya ini ya. Kami. Menjawab pertanyaan yang pertama, Iya, terus kan dibaca dengan bacakan. Apa pertama? Baiklah, Hai Suraroy. Sini. Dir sini. Stop. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Ira. Mengapa cairan keringat tidak dapat menularkan HIV/AIDS? Jadi kan menurut internet itu kan, jadi HIV itu nggak terdapat pada keringat gitu loh. Makanya keringat nggak bisa menularkan HIV karena HIV tidak bisa ada di keringat kayak gitu. Kemudian virus HIV itu nggak bisa bertahan lama kalau ada pun itu kan cuma kayak sebentar nggak bisa bertahan lama virusnya itu karena berada di keringat atau kayak air liur, air mata gitu. Terus kemudian juga mengandung protein dan enzim yang memudahkan virus itu bisa cepat sembuh. Makanya keringat nggak bisa menularkan. Apakah saudari Ira sudah dapat menerima jawabannya? Pertanyaan kedua dari saudari Ira. Kenapa virus dari kera bisa terkena ke manusia? Itu terjadi contohnya manusia kan berburu gitu. Di saat manusia berburu itu kan contohnya tembak baru itu kan cairan darahnya keluar dan kena ke manusia. Apakah saudari Ira sudah? Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari saudara Jeremy. Kenapa orang terinfeksi AIDS bajunya harus dibakar? Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara Zilemi. Kenapa harus dibakar? Karena kalau kita kan sebelumnya itu mengalami kondisi pandemi COVID-19. Jadi yang kita ketahui juga dan memang sudah tahu orang semua, kalau orang yang kena HIV itu kan harus dikuburkan, bukan harus, cuman diwajibkan. Yang mengubur itu pihak rumah sakit. Jadi otomatis baju. Jadi kenapa harus dibakar? Karena kalau COVID-19 ini kan juga dari virus, HIV juga dari virus. Otomatis kalau masih ditinggalkan bajunya atau dikembalikan sama kita ataupun barang-barang yang pernah disentuh selama dia sakit, tapi belum jangka waktu yang lama, itu pasti bisa menular. Jadi
kasusnya ini sama kayak kasus COVID-19 ini. Apakah saudara Jeremy bisa memahami atau ada yang enggak pas? Jadi tambahannya itu sebenarnya adanya itu kekhawatiran kan, khawatir lah umpamanya pihak-pihak di itu takut tertular lagi, makanya lah mungkin dibakarlah bajunya itu biar nggak tertular ke yang lain. Maka saudara Jeremy dapat menerima jawaban kami. Siap, dapat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Padro. Kan itu kan ada misalnya pasien yang ganti suntik beberapa kali, tapi itu belum ada yang terkena HIV. Terus apakah ada kemungkinan akan terkena HIV? Itu Untuk menjawab itu tergantung yang seorang ini ada yang kena atau enggak. Kadang itu makanya untuk mengenai suntikan satu suntik diwajibkan untuk satu orang. Apakah saudara Padro dapat menerima jawaban kami? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari saudari Naswa. apakah pasangan sejenis resikonya besar untuk terkena HIV/AIDS? Penularan HIV lewat seks anal lebih besar 18% dari penetrasi vaginal. Pasalnya jaringan dan lubrikan alamiah pada anus dan vagina sangat berbeda. Vagina memiliki banyak lapisan yang bisa menahan infeksi virus, sementara anus hanya memiliki lapisan tipis saja. Selain itu, anus juga tidak memproduksi lubrik alami seperti vagina, sehingga kemungkinan terjadi luka atau lecet ketika penetrasi anal dilakukan pun lebih tinggi. Luka inilah yang bisa menyebabkan infeksi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat, dan jika kami melakukan kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, Pak. Apabila kami memiliki kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf sekian dan terima kasih. Salam olahraga.